Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai 2 dan ayat yang ke-14. Dengan perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Lalu ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ibu Bapak Jemaat Perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Demikian penegasan dalam kitab Khotbah pasal 3. Dengan pernyataan yang singkat, yang padat seperti biasa saja, namun sangat dalam maknanya. Itu diberitahukan tidak lain, ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pengkhotbah hendak menegaskan bahwa Allah itu sumber segala sesuatu. Allah itu absolut. Allah itu berkehendak. Allah menjadikan segala sesuatu. Dan Allah pula yang mengatur segala sesuatu. Dan apa-apa yang ada di dunia ini seiring atau seputar dengan searah jarum jam, ada berbagai macam peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ada aktivitas. Dan dalam kehidupan nyata kita hanya ada dua hal yang terjadi. Lahir, ya mati. Ya sukacita, ya ada dukacita. Ada keberhasilan, juga ada kegagalan. Ada dua hal yang selalu bertentangan. Demikian pun dalam perjalanan kehidupan manusia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Dan kehidupan kita melewati nas ini berbicara soal waktu. Ada akhirnya. Menyadarkan kita tentang siapa kita manusia. Bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu tidak berdaya atas dirinya. Manusia itu tidak apa-apanya. Dan itu selalu berulang. Karena pada ayat yang terakhir itu, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Tetap ada, terus seperti itu. Datang dan pergi. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan terus begitu. Dan itu penting artinya. Karena itu terus berjalan dan berulang, artinya bahwa lebih daripada cukup kita belajar dan diajar tentang kehidupan ini. Nas ini hendak mengatakan kepada kita, bahwa kita sebagai manusia harus belajar, harus melihat. Dan itu tidak akan dapat dipungkiri, tidak akan dapat dirubah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Tuhan telah mempercayakan kita waktu sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan bila saat ini istri terkasih, ibunda, saudara almarhumah Lydia Kartini Lambung Tambuan, artinya ialah bahwa sudah sampai waktunya. Waktunya untuk berakhir di dunia ini. Jadi masa lahir sampai berakhir hidupnya telah sekian lama. Sekarang
berakhir dan dalam bahasa yang hampir tidak enak disebut mati. Nah, Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi yang namanya kematian, memang itu satu pengalaman yang pahit dan sulit kita membahasakannya. Setiap orang yang pernah mengalami peristiwa sekitar kematian, apalagi yang sedang mengalami peristiwa kematian, itu memang duka yang sangat mendalam. Kita tahu apa rasanya. Kita mengerti walaupun kita tidak sanggup membahasakan dan mengatakannya. Semua kita rata-rata mengalami dan merasakannya. Orang berduka, kita berduka. Dan memang berduka. Siapapun kita. Tidak peduli apakah seorang istri hamba Tuhan atau hamba Tuhan, orang benar, para penetua, diakon, orang suci, orang gembel, orang berdosa. Tidak peduli. Sudah sampai masanya. Dia mati. Namun demikian, Ibu Bapak yang kasih, walaupun setiap manusia itu mengalami peristiwa yang sama, duka yang sama, tapi mestinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Amin. Harus berbeda. Duka memang tidak mungkin kita tolak. Demikian pun kematian tidak mungkin kita tunda-tunda bila sudah sampai waktunya. Hanya yang penting bagi kita ialah sikap kita, cara kita menghadapinya, itu yang harus berbeda. Ada dua hal yang mesti kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika berhadapan dengan kedukaan. Yang pertama, kita berduka, tapi kita harus berduka di dalam Tuhan. Bukan berduka biasa, bukan berduka seperti orang dunia, tapi berduka di dalam Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 diungkapkan bagi kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Atau mulai dari ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang lain yang tidak mengenal Allah. Jadi cara berduka kita adalah cara berduka orang yang mengenal Allah. Cara berduka orang yang mengenal Allah berarti dia berduka di dalam Tuhan. Mengenal Allah berarti orang yang telah memilih pengharapan di dalam Allah. Demikian Rasul Paulus menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kematian, pengangkatan, penghakiman, hingga soal kekekalan masuk surga. Supaya tidak bingung, tetapi jelas bagi mereka bahwa duka mereka harus menjadi orang berduka di dalam Tuhan. Duka di dalam pengharapan. Walaupun berduka, tapi berpengharapan. Berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan berarti bersedia mempertaruhkan, mempercayai Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, dan juga bersedia untuk mengikuti apa yang Tuhan berkenan. Jadi itulah cara-cara orang berduka dalam Tuhan. Berduka di dalam Tuhan dalam arti yang lain berarti kita mencintai dan mengasihi, bukan hanya soal perasaan, tetapi mencintai, mengasihi dalam cara yang baru. Mencintai dan mengasihi orang yang kita cintai, orang yang kita kasih dalam cara juga di dalam Tuhan.
Mencintai, mengasihi orang kita kasih, kita cintai dalam Tuhan berarti bukan hanya soal perasaan. Kenapa dia sekarang telah membisu? Kenapa dia terbaring, tidak bisa menjawab apa yang aku katakan? Tapi dengan sikap mendoakannya, meyakini dan menyerahkannya kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta yang kepadanya setiap orang akan kembali. Terlebih bagi setiap para hamba-hambanya yang selama hidupnya penuh kerinduan untuk menghormati dan mempercayakan hidup dan matinya dalam Tuhan. Mendoakannya, menyerahkannya, meyakinkan akan janji Tuhan. Menyanyi bersyukur dengan nyanyian kemenangan. Bukan sekedar hanya meratapinya dengan tangis, hanya soal perasaan. Tidak cukup. Karena bagian yang pertama telah berlalu. Tapi bagian yang kedua, sikap orang berduka di dalam Tuhan pada level yang lebih tinggi. Ialah mencintai, mengasihinya dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita sebagai manusia. Cara yang hanya sebatas perasaan semata. Tapi lebih pada level, lebih meningkat, lebih baik. Bukan hanya soal yang sekedar jasmani, tapi sekarang hal-hal yang berkaitan dengan soal iman, soal pengharapan, soal-soal yang lebih dekat kepada hal-hal yang berkaitan dengan surgawi. Berduka di dalam Tuhan, berduka di dalam pengharapan. Lalu yang kedua, duka kita memang sama dengan orang dunia. Tangis kita mungkin sama, perasaan kita mungkin saja sama. Tapi yang harus berbeda, selain kita berduka di dalam Tuhan, maka kita harus juga berduka di dalam iman. Amin. Harus dalam iman. Dan berduka di dalam iman seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi walaupun kita berduka, tapi duka kita duka dalam iman yang meyakini bahwa kita tidak berduka sendiri. Yesus Kristus hadir di bumi ini, menderita dan mati justru untuk kita. Itu artinya bahwa Dia sungguh-sungguh merasakan penderitaan manusia bahkan yang terdalam sekalipun. Kita harus yakin bahwa saat duka keluarga rumah tangga ini, Tuhan tidak membiarkan mereka, membiarkan setiap orang yang berduka. Tuhan Allah bersama dengan mereka. Bahkan lebih daripada itu, Allah turut bekerja. Dan turut bekerjanya Allah untuk mendatangkan segala sesuatu. Yang didatangkan itu untuk kebaikan, suatu damai sejahtera. Bukan hal-hal yang murahan, bukan hal-hal yang hanya sebatas kesenangan manusia, tetapi yang utuh menyeluruh dari dunia ini hingga kekekalan. Itu yang Allah lakukan. Itu yang Allah perbuat untuk kita umatnya yang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-14, segala apapun peristiwa di dunia ini harus mengantarkan kita pada satu tujuan. Apapun keadaannya, bahkan duka sekalipun,
Tujuannya ialah supaya manusia takut akan Dia. Apapun peristiwa yang kita alami, seharusnya bagi kita umat Tuhan tetap menjadi momen kesaksian. Suatu pembuktian bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan, yang sadar siapa diri kita, yang mengakui siapa Allah itu, sehingga kita tahu menjalani ketika kita hidup. Dan kita pun tahu mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Kita tidak akan terkejut lagi. Karena itu pengalaman yang berulang-ulang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Biarlah melalui peristiwa apapun yang terjadi, baik dalam keluarga rumah tangga ini, walaupun dalam keadaan duka, tapi sekaligus momen kesaksian kita harus nyata bagi dunia. Momen di mana iman kita menjadi berarti ketika sesuatu itu terjadi. Iman itu dalam keadaan yang nyaman, itu hal biasa. Tapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita berduka, di sini akan kentara arti iman itu. Arti sebuah kesabaran, arti sebuah ketenangan, arti sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Selamat sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, yang apapun keadaan kita tetap meyakini bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan untuk hal yang baik. Tuhan beserta dengan keluarga rumah tangga ini akan memberikan penghiburan sejati. Segala sesuatu membuat kita harus sadar, sehingga kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup dan tidak akan meremehkan akan apa yang Tuhan atur. Sebab bila sampai waktunya, maka hanya ada dua pilihan. Apakah kita ada dalam lingkungan damai sejahtera Tuhan atau di luarnya? Almarhum dan juga suami, anak-anak, menantu cucu dan kita semua selama hidupnya yang begitu rindu akan Tuhan Yesus, tentu dia telah melakukan bagiannya, dan kita semua. Karena itu tidak ada hal yang kurang. Biarlah dengan pengharapan iman kita tetap menjalani dan meyakini akan kebaikan Tuhan. Karena berbicara soal surga, berbicara soal iman, tidak mesti kita harus pergi ke surga terlebih dahulu. Berbeda dengan yang lain. Yang penting bila orang percaya, mempercayai Dia yang pernah turun dari surga, menyatakan janjinya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu jauh lebih cukup. Yang penting bagi kita ialah percaya. Karena berbicara soal iman, bukannya soal bukti secara materi atau secara pikiran, tapi lebih pada keyakinan yang sulit dibahasakan dengan bahasa manusia. Biarlah imannya, keluarga rumah tangga ini dan kita dalam Tuhan membuat kita yakin bahwa perjalanan setiap umat percaya berjalan pada jalan kemenangan dan menuju kepada kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas